berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dalam acara konsultasi publik kajian tentang NKT dan SIA PT Ciptamas Bumi Subur. Terima kasih kami ucapkan sekali yang sudah menyiapkan acara ini. Sudah beberapa bulan ini ya Pak, sudah disiapkan dengan secara matang dan hari ini akan dibahas secara bersama-sama. Dan saya berdiri di sini, perkenalkan nama saya ini berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Jadi saya selaku manajemen PT Ciptamas Bumi Subur. Jaya di Muara Sembilan, terus ada Bandar Jaya, Margatani, Sukamulya, Jati Mulia, dan Tirta Mulia. Tidak menjadi penting, bukan seperti itu. Karena basis dari konsesi dalam batas lanskap ini yang tadi saya sampaikan, artinya bukan 7 desa ini menjadi tidak penting dalam kajian sosial, tetap penting. Cuma saja basis dalam penentuan desanya berdasarkan areal di mana desa PT CBS itu berada. Ini peta sebaran desanya Pak, ya, jadi kelihatan di sini bahwa di sini ada ini batas konsesi dari PT CBS. Ya, jadi memang ada bagian Tibu Jaya di sini, ini gilirangnya Pak, ini Kuala Sugiannya, dan ini Sungai Batangnya. Selanjutnya ini tata waktu survei yang kami lakukan dari tanggal 9 Juli sampai dengan 18 Juli, di mana di desa-desa itu di antara tanggal 11 sampai 17 Juli. Tapi kami juga di sela-sela itu melakukan wawancara dengan dinas-dinas di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin, dan juga dinas-dinas atau instansi yang perhatian dan Sungai Batang untuk perikanan laut. Petani itu cukup dominan di Timbul Jaya dan Gilirang. Agama mayoritas dari masyarakat itu Islam, hampir 100%. Ada beberapa memang seperti di Gilirang itu ada ke depan menerima kembali di satu desa saja menyatakan ini, di lain desa tidak. Tapi kami tidak mengatakan pemerintah desanya di Karo, terus juga Sungai Batang itu kondisi akses jalannya memang cukup terbatas. Tapi memang hal ini menjadi hal yang dilematis karena desa NKT maupun SKT. Selanjutnya setelah teridentifikasi, kita mengidentifikasi ancaman-ancaman apa saja yang data di area tersebut. Mesin dan KPH wilayah 4 Sungai Lumpur dan Ridi. Lanjut sejauh radius 5 km untuk menjamin bahwa area ini juga include desa Sungai Batang, Pragatani, Bandar Jaya, Tirta Mulia, Jati Mulia. ini cukup masih alami seperti itu, sehingga dimungkinkan masih berfungsi sebagai habitat. Ini dokumentasi habitat mangrove yang salah satu yang ada di PT CBS. Lanjut, untuk NKT 1 berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kami mengidentifikasi ada 41 jenis RTE. RTE itu maksudnya rare, liga, dan endangered. Itu jenis-jenis langka dan terancam. Yang terdiri 17 jenis mamalia, 23 jenis burung, 6 jenis herbivora punah, dan 1 jenis pembuka. Misalnya untuk NKT 1.1, NKT 1.1 itu sendiri adalah kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan konservasi. Itu definisinya. Terus hasil temuan lapangan, ini konsesi PT CBS. Dia berbatasan langsung dengan area hutan lindung Muara Saleh dan hutan lindung Sungai Lumpur Mesuji. Area hutan lindung ini ditujukan sebagai area lindung maupun area konservasi, sehingga dia sebagai habitat bagi satwa liar, terutama jenis burung air. Yang keempat,
tidak ditemukannya area lokasi cagar budaya khas area hutan yang mempunyai nilai karbon tinggi. Untuk threshold yang tinggi dimungkinkan dia masih mempunyai hutan berstatus dia menerapkan prinsip efikasi atau partisipatif, artinya keterlibatan masyarakat. Kita melihat untuk lokasi penilaian ini dia berada di luar area Ramsar. Area Ramsar. Kita melihat dari area IFL, Intake Forest Landscape, atau area dengan tutupan hutan. Karena 25,7% ini, maka kami jelajah hutan. baik, ini merupakan sesuai survei lapangan, akurasi yang didapatkan cukup baik. Hitung berapa PS yang kita gunakan untuk membuat buffer ya yang lainnya. Dan kita juga masukkan hutan regenerasi muda. Artinya hutan regenerasi muda ini hutan yang memang dulunya ada, kemudian kemungkinan ditinggal gitu ya, rusak kemudian ditinggal, dan dia regeneratif, tumbuh, dan kemungkinan bukan tidak ya, tapi minim pengaruh kegiatan manusia. Nah, ini luasnya, jadi dari luas konsesi 7.504 hektar ada sekian gitu ya, dan ini di luas buffer 5 km di yang merah ini luasnya ada sekitar 39.463 hektar. Ini kita bisa lihat statistiknya seperti ini. Jadi hutan kerapatan tinggi cukup banyak ya, terutama di daerah atas ini di mangrove. Kemudian yang lainnya memang didominasi oleh belukar ya. Kemudian juga yang ada membuat papan informasi lokasi dan larangan pembukaan area NKT dan SKT tadi. Kabupaten tentang area-area yang teridentifikasi sebagai area NKT termasuk sawit, ada pabriknya, ini tolong ditindaklanjuti. Itu harapan kami khususnya Desa Kuala Sugian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali panen akasi CBS? Ada yang bisa jawab? Udah berapa kali? Belum pernah. Ini dan konflik masyarakat di situ banyak. CBS Pak. Saya tidak usah menyinggung masalah CBS yang seyogyanya terkait masalah dampak yang diberikan kepada Kuala Sugian. Tapi ada hal lain yang sangat signifikan terkait masalah dampak yang ada di Desa Kuala Sugian. Karena yang kita bahas karena kebetulan berkaitan dengan PT kita Bangsa Budi Subur, dan yang sangat berpengaruh di desa kami. Bukan saja kalau kami berbicara masalah PT CBS tentang dampak di Kuala Sugian. Hal yang Bapak Ibu yang pernah melakukan kajian di desa kami, termasuk desa kami, yang Bapak Ibu tidak ketahui. Di situ berbagai kepentingan. Sampai detik ini beberapa banyak di wilayah data namanya di sini tidak pernah CBS sekalipun minta izin pada saat pembukaan awal lahan. Saya sampaikan kepada mereka, mengapa PAP. Mungkin di tempat Bapak yang lain mungkin ada pernah terdengar. Tidak ada. Iya. Bapak Ibu juga ketahui di Kota Palembang ini sering ditemukan, terutama di Sungai Musi ya, di Sumatera Selatan ini hilang, bahkan sampai akhirnya dijual ke luar negeri. Kita tidak ingin kejadiannya atau bahasa masyarakatnya udah kuno lah. Sepengetahuan saya selama ini sudah cukup banyak penelitian-penelitian dilakukan, penelitian arkeologi dilakukan di sekitar wilayah air Sugian, dan laporan-laporan masyarakat juga banyak tentang temuan-temuan tersebut. Perlu diketahui bahwa temuan-temuan yang banyak di sekitar
wilayah air Sugihan berasal dari masa pra Sriwijaya. Jadi sebelum masa kerajaan Sriwijaya ada. Temuan-temuannya berupa antara satwa genggam sayap. Harimau itu seperti apa dulu? Kahayat ya, ada yang mangrove dan sebagainya. Itu perlu dijelaskan secara spesies yang hampir punah. Memang kita di PTBAP juga ada kajian yang sama terkait dengan hasil. Iya, baik. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Arif. Itu bisa dikembangkan. Itu yang pertama. Tapi apakah di situ cukup? Itu saja, tidak juga. Gitu. Kita bisa melihat hutan itu sebagai blok-blok. Kita perlu melihat hutan itu dalam konteks blok-bloknya. Ini hutan alam, gitu Pak ya. Jadi blok hutan alam. Kalau misalnya bloknya masih besar, itu sudah pasti dilindungi. Jadi kalau misalnya bloknya besar itu seperti apa? Itu pimpinan pemegang otoritas tertinggi dari masing-masing kecamatan yaitu Muara Sugihan dan Air Sugihan mungkin diawali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ada Beringin Agung, terus ada Jalur Mulia yang memang masyarakatnya notabene banyak yang berkebun di sekitar area CWS itu sendiri. Tapi pada kesempatan ini, pada hari ini mungkin mereka tidak diundang dan saya tak begitu Pak. Dalam kesempatan ini saya atas nama pemerintah kecamatan Pak, saya cuma berharap meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masyarakat sekitar itu sendiri. Terus yang ketiga, cerita juga dengan Pak Reja, mungkin kalau di koridor Sugihan, Muara Sugihan, koridor Simpang Merah Muara Sugihan, ya itu kan ada daerah Suaka Marga Satwa itu di area PT Ken, begitu. Jadi hampir setiap tahun kami bergelut Pak, apalagi saat mulai masa panen. Iya, SDA bagaimana untuk mitigasi yang positif. Jadi mungkin itu dari kami Kecamatan Air Sugihan dan terima kasih untuk undangan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di sini saya tidak tahu kajiannya ini seperti apa pembuktian dari pihak bapak-bapak mengatakan bahwasannya harimau ada di situ. Karena ini sepengetahuan baik rekan-rekan kita dari PTK Memberikan saran. Kalau tadi mungkin Jadi pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Oktober terletak di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hasil dari kegiatan konsultasi publik ini adalah sebagai berikut. 1. Hasil identifikasi diketahui bahwa terdapat areal PT CBS yang teridentifikasi sebagai areal NKT dan SKT. Terdapat dampak positif dan negatif pada masyarakat dalam operasional PT CBS. Ketiga, perlunya perbaikan laporan identifikasi NKT, SKT, dan SIA di PT CBS sesuai dengan masukan para pihak dalam kegiatan konsultasi publik ini. 4. Perlunya kolaborasi pengelolaan kawasan NKT dan SKT di PT CBS dengan para pihak semua. Kegiatan konsultasi publik final ini dilaksanakan oleh PT Cipta Mas.